Meghan Kelly sekarang mengenakan hijab di depan umum? Sebenarnya tidak begitu. Bukan itu yang terjadi. Tapi dia menjilat para Islamis habis-habisan dengan segala cara. Aduh, teman-teman, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan di video ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa Meghan Kelly tiba-tiba menjadi sahabat para Islamis yang akan menyingkirkannya pada kesempatan pertama. Selamat datang di Pushback. Saya Yara Kay, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, bagikan video ini ke teman Anda. Tapi yang paling penting, bergabunglah bersama kami dalam gerakan perlawanan. Dan kita mulai dengan orang-orang gila ini. Dan bintang spesial hari ini tidak lain adalah Meghan Kelly. Mari kita langsung mulai. Sangat, benar-benar ramah, dan sama sekali tidak berniat lakukan jihad. Sangat, benar-benar ramah, dan sama sekali tidak punya niat untuk berjihad. Mereka ingin membesarkan keluarga mereka dengan cara yang sebenarnya sangat mirip dengan cara kita orang Kristen hidup. Kamu tahu, dengan cara yang takut akan Tuhan, dengan cara menjalankan iman, dengan cara di mana kamu tidak ingin ideologi aneh dan progresif masuk ke ruang kelas anakmu. Sebenarnya ada banyak kesamaan. Dan menurutku, orang-orang itu sebenarnya telah menjadi sasaran oleh beberapa orang yang sangat pro-Israel dan semacam disamakan dengan kelompok Islamis radikal dengan cara yang tidak adil dan sebenarnya cukup berbahaya bagi mereka. Dan aku benar-benar sangat menyenangkan dan tidak punya video. Dia pada dasarnya sedang menjelaskan kepada dunia bagaimana, kamu tahu, begitu banyak muslim itu sebenarnya orang-orang yang sangat baik dan normal. Mereka sama seperti kita. Mereka sama seperti kita. Dan alasan kita semua membenci mereka adalah karena orang-orang pro-Israel. Sekarang, aku harus bilang, sejujurnya ini agak membuat mual dan cukup memalukan bagi mereka untuk menirukan propaganda seperti ini dan tidak menyadari betapa tidak berpendidikannya mereka terdengar. Tapi kurasa itu urusan mereka, kalau mereka mau terdengar bodoh. Mereka memang diizinkan untuk itu, tapi sekali lagi, kita semua harus mengingat fakta sederhana ini, yaitu, oke, kalau semua orang ini begitu polos dan baik, kenapa mereka tidak beramai-ramai mengecam para radikal? Dan itu karena sebenarnya mereka sama saja. Tapi itu pembahasan untuk lain waktu. Mari kita lihat Meghan Kelly plin-plan sedikit lagi. Saya tidak percaya bahwa aksi-aksi ini hanya sekedar seruan minta tolong untuk Gaza. Ini adalah penegasan supremasi oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama kaum Islamis. Di mana letak kesalahannya? Apa yang dia katakan yang bahkan bisa dibilang salah? Salah. Apa yang mereka inginkan dan aku setuju dengannya. Apa yang ingin saya katakan tentang Meghan Kelly, yang penting untuk dipahami semua orang, adalah bahwa dia memang terdengar sangat masuk akal dan sangat logis. Karena dia memang cukup masuk akal dan logis. Itulah yang membuat semua ini jadi terasa semakin gila. Dia duduk di sana dan dia bilang, lihat, mereka orang-orang baik, normal, seperti kita semua. Dan bla bla bla. Dia hanya berkata, dia terdengar normal. Tapi apa yang dia katakan di sini adalah membenarkan sesuatu yang kita semua tahu sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Sierra Leone telah lebih baik dari siapapun dalam mengungkapkan hal ini. Dan inilah yang dia katakan sebelumnya, yang terdengar sangat-sangat wajar. Ada alasan kenapa kita semua suka mendengarkan dia. Saya tidak percaya bahwa aksi-aksi ini hanyalah jeritan minta tolong untuk Gaza. Ini adalah penegasan supremasi oleh kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok Islamis. Di mana dia salah? Apa yang dia katakan yang bahkan bisa dibilang salah? Apa yang mereka inginkan? Dan Ayaan Hirsi Ali telah menjadi yang terbaik dalam mengungkapkan hal ini. Tentu saja, awalnya berasal dari Somalia, akhirnya dimanipulasi oleh Ikhwanul Muslimin. Entah bagaimana dia bisa keluar, membebaskan dirinya dari situasi ini. Kami pernah membuat episode panjang tentang hal ini, dan dia juga telah menulis buku-buku tentangnya. Entah bagaimana dia bisa keluar dan menjadi kritikus seumur hidup terhadap Islam dan apa yang mereka lakukan khususnya terhadap perempuan. Tapi dia sudah memperingatkan tentang hal ini selama 1 dekade sekarang, khususnya tentang apa yang terjadi di Eropa. Para pria ini datang, dan perempuan yang dulu bisa berjalan dengan mengenakan tank top dan celana pendek di jalan untuk membeli kopi, sekarang sering dilecehkan, dan dalam beberapa kasus diserang, bahkan sering harus berjalan ditemani anggota keluarga laki-laki sekarang. Apakah kamu mendengar perbedaan antara yang tahun 2020, yang dari 2023, dan yang baru saja kita tonton? Karena orang Islam itu biasa saja, biasa saja, biasa saja. Tapi kita tahu itu berbahaya bagi perempuan. Kita tahu orang-orang diserang, keadaannya semakin buruk. Hanya demi memastikan keselamatan mereka, karena mereka tidak berasimilasi. Mereka justru mengharapkan perempuan muda Eropa dan yang lainnya untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Bolehkah aku bilang, saat mendengarkan versi Meghan Kelly yang ini, aku jadi bertanya-tanya, di mana kamu? Kemana kamu pergi? Kenapa kamu meninggalkan kami? Kami merindukanmu. Kamu manusia yang waras dan normal.
Karena apa yang akan dia katakan pada April 2026 nanti akan membuatmu tercengang karena kebodohannya. Dan sekali lagi, kita harus terus bertanya pada diri sendiri. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kita akan mencari tahu jawabannya setelah mendengar dari sponsor kami. Kamu mungkin sudah melihat berita utama tentang wabah hantavirus di kapal pesiar, dan itu menjadi pengingat bahwa pandemi telah mengajarkan kita sesuatu yang penting. Ketika virus baru muncul, sistem kesehatan dengan cepat menjadi kewalahan, dan sebaiknya kita tidak terlalu bergantung pada mereka. Dan itulah mengapa saya menyarankan untuk sudah memiliki paket darurat wabah dari perusahaan gaya hidup sehat di rumah sebelum kamu membutuhkannya. Pesanlah secara online sekarang, karena paket ini sudah termasuk obat-obatan yang diresepkan dokter dan bahkan nebulizer untuk gejala pernapasan, yang semoga saja tidak pernah kamu alami. Daripada panik saat wabah berikutnya terjadi, kamu sudah memiliki obat-obatan penting dan alat bantu pernapasan yang siap digunakan segera. Kunjungi twc.health/mitira dan gunakan kode MEIRA untuk menghemat hingga $33 plus dapatkan gratis ongkir. Paket hanya tersedia untuk penduduk Ayah Serika saja. Mari tetap sehat. Sejujurnya, aku benar-benar sangat marah dengan video yang akan kita tonton ini. Video ini benar-benar membuatku kesal karena aku ingin orang-orang tetap waras dan normal. Dan memikirkan tentang ini, Megyn Kelly di tahun 2023 dan apa yang akan kita tonton di tahun 2026 benar-benar membuatku marah. Ya, dan aku tahu kamu sudah menunjukkan bahwa siapapun yang cukup berani untuk mengatakan apa yang baru saja dia katakan, entah itu Suella Braverman atau Tucker Carlson, pada akhirnya akan dipecat dan disebut sebagai bigot kan? Seolah-olah kamu tidak diizinkan untuk membahas hal itu. Manipulasi itu begitu merajalela, sampai-sampai kamu hampir tidak menyadari bahwa itu sedang terjadi karena semua orang berbicara dengan nada yang sama. Jadi rasanya seperti, ya inilah yang kita semua pikirkan. Aku ingat di Fox News, itu seperti sesuatu yang otomatis. Kamu harus mengatakan seperti di Israel, kita punya hubungan yang sangat istimewa. Kamu tahu, mereka adalah sekutu terpenting kita di Timur Tengah. Dan sesekali aku akan ingat untuk bertanya, kenapa? Kenapa? Kenapa lagi? Seperti kamu tahu, meminta seseorang menjelaskan itu kepadaku. Ya, Maksudku, karena itu benar. Tidak semua hal adalah gerakan propaganda. Tidak semuanya dipaksakan media kepadamu. Tidak, mungkin beberapa hal memang benar adanya. Israel adalah sekutu yang baik bagi Amerika. Mungkin memang begitu. Mungkin memang di situ awal dan akhirnya. dan setelah itu selalu mereda begitu saja. Seperti, kenapa? Dan semuanya selalu tentang mendemonisasi negara-negara Arab. Kamu tahu, kita seolah-olah harus membenci mereka karena mereka Muslim. Kita seolah-olah harus mencintai Israel karena mereka katanya bersama kita dalam narasi Yudeo-Kristen. Kamu tahu? Menurutku telah terjadi manipulasi yang begitu besar, manipulasi berbayar, yang menurutku banyak dari kita baru mulai menyadarinya. Maksudku, bukankah menurutmu sangat memalukan? Dia di luar sana membicarakan taktik manipulasi berbayar, padahal ada bukti nyata tentang taktik manipulasi berbayar dari Qatar untuk membuat orang membela para jihadis Islamis. Dan cara mereka melakukannya adalah dengan membuatmu membenci orang Israel. Bukankah itu hal paling bodoh untuk ditelan mentah-mentah? Ya, memang begitu. Tapi sekali lagi, intinya di sini bukan hanya membicarakan betapa bodohnya Megyn Kelly sekarang, tapi juga untuk memahami kenapa hal ini terjadi. Dan siapa lagi yang lebih tepat untuk membicarakan hal ini selain Dave Rubin, yang sudah mengenal Megyn Kelly selama bertahun-tahun. Layak pada titik ini, aku rasa semuanya akan baik-baik saja. Ya, dan itulah sebabnya dia menghadapi Republik Islam Iran yang seperti yang kamu tahu telah mendanai semua kelompok proksi ini. Dan persis seperti yang sedang kita lihat terjadi. Aku ingin bertanya padamu, dan aku tidak tahu apakah kamu akan menjawabku, apa yang terjadi dengan Megyn Kelly? Kalian dulu berteman, dia dulu sering muncul di podcastmu. Maksudku, di YouTube. Dan maksudku, kamu sudah mengenalnya begitu lama. Dan dia adalah salah satu orang yang sekarang membicarakan tentang 7.000 itu. Seperti, Megyn, kamu tahu, tidak semua orang dibayar 7.000. Dengar, aku tahu, bahkan sulit untuk benar-benar mengenal orang yang sudah kamu kenal. Dia pernah datang ke rumahku untuk makan malam, dan kami sudah sering makan bersama. Dan aku sudah beberapa kali menelponnya untuk meminta saran selama bertahun-tahun. Dia meneleponku untuk meminta saran ketika dia keluar, saat pertama kali dia meninggalkan media arus utama, atau ketika dia dipaksa keluar dari NBC. Tapi, kau tahu, dia menelponku saat dia memutuskan untuk mandiri, dan aku sangat senang menerima telepon darinya. Aku berpikir, ini keren sekali. Megyn Kelly menelponku. Dan kau tahu, untuk mencari tahu bagaimana aku menjadi independen, bagaimana aku membangun apa yang sudah kubangun, dan kami membantu dia dalam prosesnya. Dan kami telah memiliki hubungan yang baik di depan maupun di belakang kamera selama bertahun-tahun. Dan aku, dalam kasusnya, aku tidak tahu kalau soal Tucker, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya, secara spiritual, mungkin iblis memang menang. Atau dia benar-benar hanya mengambil uang dan bekerja untuk musuh-musuh Amerika. Atau pada dasarnya dia memang sudah tidak suka Amerika lagi.
Menurutku, Meghan hanya membuat kesalahan besar. Menurutku sekitar 5 bulan yang lalu ketika Tucker mengundang Fuentes dan seluruh internet fokus pada itu, Meghan hanya melihat ada energi di sana. Dan dia berasal dari media arus utama, di mana mereka menginginkan rating. Mereka mengejar hal yang sedang ramai. Dan menurutku, dia cuma memilih pihaknya. Dia seperti, itulah pihak yang akan saya dukung dalam urusan ini. Aku rasa dia sudah tidak lagi mempercayai apa yang dia katakan. Dan itulah sebabnya dia terlihat sangat marah, jahat, dan seperti gadis-gadis kejam. Itu benar-benar mengecewakan di tingkat pertemanan. Tapi, kau tahu, seperti yang selalu aku katakan, aku sudah punya teman sebelum aku masuk ke bisnis ini. Dan aku akan tetap punya teman setelahnya. Dan itu tidak masalah. Tapi kau tahu, menurutku salah satu alasan kenapa Tucker dan Meghan khususnya bisa sampai keluar jalur begini terasa sangat aneh adalah karena mereka terlihat seperti dua orang di media arus utama yang benar-benar paham untuk kita yang hidup di dunia maya. Jadi mereka datang ke kolam kita, dan sekarang mereka ada di kolam kita, dan mereka buang air kecil di dalamnya. Dan kita semua agak kesal soal itu. Kita semua merasa, kau tahu, air di sini sebenarnya sudah baik-baik saja. Kalian dipersilakan masuk. Jangan mencemari air kita. Menurutku itu benar sekali. Aku rasa inilah inti yang banyak orang lewatkan soal Megyn Kelly, yaitu orang-orang merasa dia benar-benar membela kita. Dan Tucker Carlson, mereka benar-benar membela kita. Yang mereka lakukan setiap saat sebenarnya hanyalah mencoba mencari tahu apa yang akan membuat rating mereka paling tinggi. Karena itulah tujuan mereka sejak awal. Dan mereka berpikir, begini, bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang benar-benar dianggap orang sebagai tempat mereka mencari informasi? Saya akan lakukan itu. Dan ketika itu sudah tidak menarik lagi, mereka berpikir, bagaimana kita bisa menjadi kontroversial? Dan mereka melakukan itu. Saya rasa Megyn Kelly tahu dia telah membuat kesalahan. Saya rasa semakin buruk situasinya, dia semakin merasa, ya ampun. Tapi di saat yang sama, ratingnya mungkin justru naik, karena semua orang membicarakan bagaimana Megyn Kelly juga berubah haluan. Tapi ini lucunya, hal yang menyedihkan sebenarnya. Semua orang melihat Tucker Carlson dan mereka berpikir, oke, dia benar-benar sudah tidak waras. Tapi Megyn Kelly sepertinya hanya mengikuti Tucker. Rasanya seperti itu. Terasa tidak tulus. Tidak perasa nyata. Karena selama bertahun-tahun, dia selalu logis. Sejalan dengan kita, berpikiran sehat, dan peduli pada perempuan. Akan sangat mudah baginya untuk tetap di jalur itu. Tapi, malah dia memilih jalur simping ke Islam. Dan itu sia-sia untuk semua orang, karena itu sangat jelas. Meghan, satu-satunya alasan kamu simping ke Islam adalah karena kamu ingin rating dari situ. Dan itu membuatmu tidak otentik, tidak menarik, dan seseorang yang kebanyakan orang akan berkata, aduh, sudah tidak bisa dengar dia lagi. Dan itulah kenapa tidak ada yang mau mendengarkan Megyn Kelly lagi. Bukan karena dia sudah menjual diri ke Qatar atau drama seperti itu. Sebenarnya lebih karena dia sangat suka rating, dan dia rela melakukan apa saja demi itu. Dan itulah hal yang tidak disukai orang. Ditambah lagi dengan Islam radikal, tentu saja. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.